Kalau kita lihat di banyak kota besar di Indonesia, ada satu pola yang hampir selalu sama. Kawasan bisnis, toko emas, grosir, sampai restoran besar banyak sekali dimiliki dan dikelola oleh orang Tionghoa. Bahkan di luar negeri, kita bisa lihat hal yang mirip. Orang Tionghoa yang merantau ke Amerika, Eropa, atau Asia Tenggara banyak yang sukses dalam bisnis dan dikenal ulet dalam mengelola uang. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa sih yang bikin mereka lebih cepat sukses dan kaya dibandingkan kebanyakan orang? Sebelum kita bahas, penting buat dicatat, ini bukan tentang stereotip negatif, tapi tentang belajar mindset dan kebiasaan yang nyata. Karena faktanya, banyak riset menunjukkan kalau cara mereka mengelola uang dan bisnis itu memang berbeda dengan kebanyakan orang. Dan inilah yang bisa kita tiru. Kalau kita tarik ke belakang, salah satu alasan utama kenapa orang Tionghoa sukses dalam urusan keuangan adalah budaya hidup hemat dan kerja keras. Ada pepatah Tionghoa yang terkenal, borong satu, jual eceran. Maksudnya mereka pintar mencari harga terbaik, lalu menjual kembali dengan keuntungan. Konsep ini bukan cuma berlaku di bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari dulu orang Tionghoa dikenal sangat berhati-hati dengan uang. Mereka lebih memilih menunda kesenangan hari ini demi masa depan. Kalau ada uang mereka mikir dulu, bisa diputar lagi nggak? Bisa dipakai buat modal bisnis nggak? Daripada langsung dihabiskan untuk gaya hidup. Contohnya, dalam buku The Chinese Diaspora in Southeast Asia karya Lin Pan, dijelaskan bagaimana sejak zaman kolonial, orang Tionghoa di Asia Tenggara biasanya memulai dari bisnis kecil-kecilan seperti buka warung, berdagang kain, atau buka toko kelontong. Dari usaha kecil itu, mereka hidup sederhana, hemat, dan hasilnya diputar lagi jadi modal. Bukan langsung buat pamer atau konsumsi besar-besaran. Ini kebiasaan turun-temurun yang akhirnya jadi pondasi finansial kuat. Selain hemat, ada faktor jiwa dagang. Di banyak keluarga Tionghoa, anak-anak sudah diajarkan soal bisnis sejak kecil. Bahkan kalau kita lihat di pasar, anak-anak ikut bantu orang tuanya jaga toko. Itu bukan sekedar bantu, tapi juga proses belajar. Mereka terbiasa melihat transaksi, cara tawar-menawar, cara menghitung untung rugi, sampai bagaimana melayani pelanggan. Secara tidak langsung, ini membentuk mindset bisnis sejak dini. Jadi ketika dewasa, mereka nggak canggung lagi untuk berbisnis. Kalau kita bandingkan dengan orang Indonesia kebanyakan, mindsetnya beda. Banyak dari kita yang sejak kecil diajarkan kalau kerja itu ya harus sekolah bagus, dapat ijazah, terus cari kerjaan yang aman. Sementara orang Tionghoa lebih terbuka dengan resiko bisnis, karena sejak kecil sudah terbiasa menghadapinya. Lalu ada juga yang menarik, yaitu konsep gotong royong dalam komunitas mereka. Dalam budaya Tionghoa, ada sistem arisan atau yang biasa disebut kongsi. Kongsi ini bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi bentuk kerjasama bisnis. Misalnya, sekelompok orang Tionghoa patungan modal buat buka usaha. Satu orang jalanin bisnis, yang lain support. Kalau berhasil, semua dapat bagian. Kalau gagal, ditanggung bareng-bareng. Pola ini yang bikin mereka punya akses modal meskipun bukan orang kaya dari awal. Ada contoh nyata, jaringan bisnis Tionghoa di Medan dan Pontianak. Sejak awal abad ke-20, mereka membentuk asosiasi dagang atau perkumpulan marga. Dari situ, mereka saling bantu akses modal, informasi barang impor, sampai saluran distribusi. Jadi wajar aja kalau bisnis mereka bisa berkembang cepat. Faktor lain yang nggak kalah penting adalah pendidikan finansial dalam keluarga. Kalau kita perhatikan, banyak orang Tionghoa yang walaupun bisnisnya besar, gaya hidup sehari-harinya tetap sederhana. Mereka nggak gampang pamer kekayaan. Anak-anak mereka pun diajarkan menghargai uang. Ada penelitian dari Journal of Chinese Overseas yang menyebutkan bahwa keluarga Tionghoa cenderung menekankan pentingnya tabungan dan investasi sejak kecil. Bahkan ada pepatah mereka, menyimpan setetes hari ini jadi lautan besok. Prinsip ini bikin mereka lebih disiplin secara finansial. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata dari keluarga besar bisnis seperti Lipo Group, Sinarmas, atau Astra. Mereka semua punya akar yang sama, disiplin, berhemat, fokus pada bisnis, dan menjaga kesinambungan dari generasi ke generasi. Lalu ada juga faktor keberanian ambil resiko. Orang Tionghoa tidak takut gagal. Buat mereka, gagal itu bagian dari proses. Karena itu,
banyak dari mereka yang merantau ke negara asing tanpa bekal besar, tapi berani buka usaha meski kecil. Dari situ mereka belajar, bangkit, dan berkembang. Kalau kita lihat sejarah orang Tionghoa di Indonesia, banyak dari mereka yang awalnya cuma pedagang kecil, tapi akhirnya punya jaringan besar. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Orang Tionghoa seringkali menghadapi diskriminasi dan keterbatasan. Misalnya di masa lalu, mereka sulit masuk ke birokrasi atau lembaga pemerintahan. Karena itu, mereka akhirnya fokus di jalur bisnis. Situasi ini secara tidak langsung memaksa mereka untuk semakin kreatif dan mandiri secara ekonomi. Tapi jangan salah, bukan berarti semua orang Tionghoa pasti kaya. Sama seperti kelompok lain, ada juga yang hidupnya pas-pasan. Hanya saja secara budaya, pola pikir mereka lebih konsisten. Hemat, kerja keras, berbisnis, dan memutar modal. Itu yang bikin mereka punya peluang lebih besar untuk sukses. Sekarang kalau ditanya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Setidaknya ada beberapa hal penting. Pertama, disiplin dalam mengelola uang. Jangan boros, jangan cepat puas, dan selalu pikirkan jangka panjang. Kedua, berani mulai bisnis. Gak perlu besar, bahkan dari kecil pun bisa asal konsisten. Ketiga, jangan takut gagal. Banyak orang Tionghoa bisa bangkit lagi karena mereka nggak menyerah setelah jatuh. Keempat, jaga jaringan sosial. Komunitas itu penting karena bisa bantu akses modal, informasi, dan peluang. Kalau kita bisa terapkan hal-hal ini dalam hidup kita, sebenarnya peluang sukses juga terbuka lebar. Ingat, kaya bukan soal keturunan atau etnis, tapi soal mindset dan kebiasaan yang kita bentuk setiap hari. Jadi kesimpulannya, kenapa orang Tionghoa banyak yang cepat sukses dan kaya? Karena mereka punya kombinasi budaya hemat, jiwa dagang, gotong royong lewat komunitas, pendidikan finansial dalam keluarga, dan keberanian ambil resiko. Hal-hal inilah yang bisa kita tiru tanpa harus jadi orang Tionghoa. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan soal siapa kita lahir dari mana, tapi soal bagaimana kita mengelola uang, waktu, dan kesempatan.